Halo para pecinta sepak bola, selamat datang lagi di sesi bedah taktik kita. Hari ini, kita bakal ngebongkar salah satu laga paling gila di babak 16 besar Piala Dunia, Argentina lawan Mesir. Siapin fokus kalian ya, karena ini bukan cuma soal rangkuman skor akhir. Kita bakal ngebedah anatomi taktis dari sebuah comeback yang bener-bener luar biasa. Gimana ceritanya sang juara bertahan hampir aja pulang kampung dengan rasa malu, sebelum akhirnya ngebanting setir jadi kemenangan dramatis 3-2. Yuk, langsung aja kita mulai. 13. Ya kalian nggak salah dengar, 13. Sebelum laga ini, itulah jumlah rentetan kekalahan beruntun Argentina di ajang Piala Dunia kalau mereka udah tertinggal dengan selisih 2 gol. Di atas kertas, peluang tim tangguh buat membalikkan keadaan tuh nyaris nol besar. Mustahil. Tapi ya, itulah indahnya sepak bola kan. Selalu ada kejutan, karena pada akhirnya pertandingan dimainkan di atas rumput hijau yang dinamis. Bukan cuma dari hitung-hitungan di atas kertas. Oke, kita masuk ke bagian pertama, kejutan Mesir di babak pertama. Kalau kita lihat kontras taktis di babak pertama, ini kelihatan nyata banget. Argentina tuh ngegaspol, main dengan garis pertahanan tinggi, dan sukses mencatatkan expected goals atau probabilitas kualitas peluang sampai di angka 1,51. Asal tahu aja nih, ini tuh angka tertinggi buat tim tanpa gol di paruh pertama sepanjang turnamen. Mereka nyerang habis-habisan. Tapi, Mesir ngajarin kita soal efisiensi klinis. Cuma butuh 15 menit, Yasser Ibrahim dengan cerdas ngeeksploitasi posturnya Lisandro Martinez. Dia lompat lebih tinggi buat nyundul umpan silang mematikan dari Marwan Attia, langsung ke tiang jauh. Argentina punya segudang peluang, tapi Mesir cuma butuh satu tusukan maut buat unggul. Lanjut ke bagian 2, anomali statistik dan penalti Messi. Momen krusialnya tuh justru ada pada sosok pria di bawah Mister Gawang Mesir. 2 dari 4. Percaya nggak percaya, kalau kita kesampingkan babak adu penalti, Mostafa Shober ini udah nyelamatin 50% tendangan penalti yang dia hadapi di turnamen ini. Jadi, pas Nicolas Tagliafico dijatuhin di kotak penalti, hampir semua orang mikir, wah, kelar nih. Ini pasti momen Argentina nyamain kedudukan. Tapi apa yang terjadi? Shober ngebaca arahnya dengan sangat sempurna, terbang ke sebelah kirinya, dan sukses ngeblok eksekusi sang kapten, Lionel Messi. Momentum psikologis di lapangan langsung berubah 180 derajat. Buntutnya, Lionel Messi resmi jadi pemain pertama dalam sejarah Piala Dunia yang gagal mengeksekusi 2 penalti di luar adu penalti dalam satu edisi turnamen yang sama. Coba deh kalian bayangin sebentar aja, gimana beratnya beban mental yang tiba-tiba menimpa sang legenda di atas lapangan saat itu. Ini tuh bukti nyata, di panggung sebesar Piala Dunia, tekanan psikologis bisa menghantam siapa aja tanpa pandang bulu. Realitas pahit pun menghantam ruang ganti Argentina pas jeda turun minum. Tertinggal 1 gol mungkin biasa ya buat tim-tim lain, tapi buat skuad asuhannya Lionel Scaloni, ini adalah pertama kalinya mereka masuk ruang ganti dengan posisi tertinggal di laga Piala Dunia sejak mereka dibantai Jerman tahun 2010 lalu. Udah lebih dari 1 dekade loh mereka nggak pernah ngerasain kepanikan tertinggal di babak pertama kayak gini. Sekarang kita masuk ke babak kedua, drama VAR dan gol Zico. Di babak ini, Mesir benar-benar pamer ketahanan mental level tinggi dalam transisi serangan mereka. Di menit ke-60, gol Mostafa Zico secara dramatis dianulir sama VAR karena ada pelanggaran Marwan Attia ke Martinez waktu fase build-up. Biasanya nih, pembatalan gol kayak gini bakal ngeruntuhin mental tim kuda hitam. Tapi Mesir, nggak sama sekali. Alih-alih runtuh, cuma 7 menit berselang, Muhammad Salah mimpin transisi serangan balik secepat kilat yang diakhiri lewat umpan silang akurat dari Haisem Hasan dan boom! Diselesaikan dengan gol sah dari Zico. Eksekusi taktis yang benar-benar tanpa celah. Dan skor 2-0 ini sukses nyiptain sejarah besar teman-teman. Mesir resmi jadi negara perwakilan Afrika pertama yang sukses memimpin atas juara bertahan dengan selisih 2 gol atau lebih dalam sebuah laga Piala Dunia. Di menit ke-67 itu mereka benar-benar berhasil dorong sang juara dunia ke ujung jurang eliminasi yang paling dalam. Tapi tahan dulu napas kalian, karena ini dia momennya. Kebangkitan dramatis tim Tenggo. Disinilah mentalitas juara meruntuhkan tembok kemustahilan. Menit ke-67, Mesir kan unggul 2-0 tuh. Lalu tiba-tiba, badai serangan Argentina ngamuk. Menit ke-80, Christian Romero sukses ngeeksploitasi kelemahan setpiece Mesir lewat sundulan mematikan dari umpan silang terukurnya Messi. Terus, 3 menit kemudian, Messi ngebayar lunas utang penaltinya lewat tembakan keras yang mantul dari Mister Gawang jadi gol penyeimbang. Dan klimaksnya, di masa injury time menit 92, Lautaro Martinez yang masuk dari bangku cadangan ngerubah geometri serangan, ngasih asis super matang yang disikat abis sama Enzo Fernandez buat jadi gol kemenangan. Sebuah ledakan daya serang yang masif cuma dalam hitungan menit.
Bener banget apa kata pepatah. Mereka berhasil menggali sisa-sisa tenaga dan mental mereka, membalikan naskah pertandingan cuma dalam kurun waktu 4 menit. Asap Piala Dunia mereka pun tetap hidup. Menyapu bersih keunggulan historis musim ini bukan cuma soal taktik atau ganti formasi ya. Ini tuh pameran murni dari tekad dan mentalitas baja khas sang juara bertahan yang nolak buat nyerah sampai peluit akhir dibunyikan. Dan akhirnya, mari kita lihat rekor bersejarah di akhir pertandingan. Secara individu, Lionel Messi sukses menebus dosanya dengan luar biasa spektakuler malam itu. Lewat assist dan gol krusialnya, dia nyamain rekor abadi milik Miroslav Klose dengan 14 penampilan di fase gugur. Yang lebih gilanya lagi nih, dia mengukir sejarah sebagai pemain pertama di bumi yang mampu mencetak gol di 6 pertandingan fase gugur secara berturut-turut. Catatan epik ini sekaligus narik rekor gol sepanjang masa Piala Dunianya jadi 21 gol. Benar-benar penyelesaian laga yang legendaris. Kemenangan gemilang ini pada akhirnya ngebawa kita ke satu pertanyaan analitis yang menurut saya sangat krusial. Dengan lini pertahanan yang terbukti rapuh, di mana mereka gampang banget dieksploitasi lewat bola udara dan serangan balik cepat sampai tertinggal 2 gol, kira-kira keberuntungan Argentina ini bakal bertahan gak ya saat ketemu lawan mematikan kayak Swiss atau Kolombia di perempat final nanti? Mentalitas mereka emang udah puji, jelas. Tapi celah menganga di lini belakang tuh lampu merah terang benderang buat Lionel Scaloni. Coba deh kalian pikirin soal ini. Dan sampai jumpa di sesi bedah taktik kita berikutnya.